Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cakra Ditya dari kelas 1A Teknik Konstruksi Gedung jurusan Teknik Sipil dengan NIM yang tertera. Saya akan membahas tentang soal dari tegangan efektif dan berikut adalah soal nomor 1A. Nah, di sini ada lapisan-lapisan tanah yang bisa kita lihat dari titik A, B, C, D. Ada gamma dry-nya atau berat tanah keringnya. Berat volume tanah keringnya itu 16,4 kN per meter kubik. Gamma saturated yang pertama atau berat volume tanah jenuhnya 18,4 kN per meter kubik. Dan gamma saturated yang keduanya atau berat volume tanah jenuh yang keduanya itu 19,5 kN per meter kubik. Dan berikut ada ketinggian dari tiap titiknya. Yang pertama itu H1 5 meter, H2 2 meter, dan H3-nya sesuai dengan nomor absen mahasiswa masing-masing. Oh ya, dan juga bisa kita ketahui di sini gamma W atau berat volume airnya itu 9,81 kN per meter kubik. Yang diminta adalah tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tegangan air pori pada titik ABCD serta gambarkan grafiknya. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak baik-baik. Nah, di sini ada tabel. Saya buat tabel biar lebih mudah ya memahaminya. Ada titik ABCD dengan masing-masing kedalamannya dan ada tegangan total. Yuk. Untuk titik B, ini bisa dilihat nih. H1 dari ketinggian itu dikali gamma dry-nya. Berat volume tanah keringnya 16,4 tadi. Hasilnya jadi 82. Nah, dengan air pori nggak ada gitu, karena belum ada tadi dilihat gitu air pori yang di H1 karena airnya belum naik sampai ke H1. Kemudian sebelahnya tegangan efektif gitu, aksen 82 kurangi 0 sama dengan 82. Lalu untuk lihat ke bawahnya nih, H1 tambah H2, H1 dikali gamma dry tambah H2 kali gamma saturat yang 1 gitu. Setelah dikali dan jumlahkan maka hasilnya menjadi 118,8 kN per meter kubik. Itu pun dengan yang lainnya. Kalau di sini sudah ada air pori, karena di sini rembesan airnya sudah mencapai ya ke titik di ketinggian titik yang C. Maka bisa kita hitung jadinya tekanan air porinya 19,62. Lalu tegangan efektifnya 119 kurang 8 kurangi 19,62 sama dengan 9,18 kN per meter kubik. Dan yang ini titik D yang paling bawah nih adalah hasil pertambahan dari semua ketinggian masing-masing titik itu. Hasilnya di 13. Dan menggunakan konsep pengerjaan yang sama seperti yang di atasnya, H1 kali gamma dry tambah H2 kali gamma saturated tambah H3 kali gamma saturated 2 sebelum menambahkan kali di sini ya. Jadi hasilnya menjadi 235,8 kN per meter kubik. Begitupun dengan hasil perhitungan yang lainnya. Nah, ini adalah grafiknya. Grafiknya ini cenderung semakin turun ya, karena memang kedalaman tuh semakin dalam gitu. Jadi grafiknya seperti ini gitu, semakin ke sana tegangannya semakin besar gitu. Dan tekanan efektifnya seperti begini di bagian yang ketiga. Nah, berikutnya ada soal nomor 1B. Kita diperlihatkan lagi dengan kedalaman air, kedalaman tanah ini ada titik ABCD. Nah, di sini ada lebih penjelasan gitu. Di lapisan yang pertama ini ada pasir, yang keduanya ada lempung dengan E yaitu angka porinya 0,60 dan GS-nya 2,67 gitu untuk pasir dan 0,85 2,77 untuk lempung. Dengan ketinggian H1-nya 8 meter dan H2-nya lagi-lagi adalah nomor absen saya. Maka hal yang ditanyakan yaitu tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik ABCD serta gambarkan grafiknya. Nah, kita harus ada penyelesaiannya dulu nih. Itu GS dikali gamma W atau berat volume air sama dengan 2,67 dikali 9,81 per 1 tambah 0,60 sama dengan 26,192 per 1,60, hasilnya menjadi 16,37 kN per meter 3.
GS apa itu GS? Kita lihat lagi GS. GS itu ya dari soal ini nih, dari pasir nih. Apanya ya? Dari angka ininya, butirannya. Nah, untuk lempung, gamma saturatednya E ditambah GS per 1 tambah E dikali gamma W sama dengan 0,85 tambah 2,77 per 1 tambah 0,85 dikali 9,81. Maka gamma saturatednya menjadi 1,95 kali 9,81 menjadi 19,196 kN per meter kubik. Dan berikut ini adalah untuk perhitungan tegangan total dan efektif serta tegangan air porinya gitu, sama seperti nomor 1A dengan rumus-rumus yang sudah ada, dan kita dapatkan grafik yang seperti berikut ini. Nah, dan cenderung sama gitu, mirip grafiknya. Untuk tegangan total tuh ada yang turun terjun bebas, yang ini tekanan porinya ke setengah dulu gitu, dan tegangan efektifnya terlihat sama. Nah, yang berikutnya soal nomor 2, apabila muka tanah air MAT dari soal nomor 2 nanti ya naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Nah, gimana tuh? Yuk kita lihat nih. Nah, kita buat dulu penggambarannya dengan titik-titik yang ada. Nah, ini penggambarannya dari tinggi zona kenaikan ya. Kita hitung zona kenaikannya 4 meter kenaikan air dengan pasir dan lempung yang sama seperti soal yang sebelumnya, soal nomor 1B atau soal nomor 2. Nah, setelah kita tahu penyelesaiannya kan, jadi gamma D-nya sama dengan 16,37 dan gamma saturatednya 19,195 kN per meter kubik. Nah, ini dijumlahkan 4 tambah 6 dijumlahin karena zona kenaikan, berarti sudah termasuk ya, sudah kena rembesan air sekitar 4 meter ini, akhirnya jadi 10 meter gitu, H2 itu. Untuk titik C, H1 yang pertama nih, yang new ini, H1 kali gamma dry tambah H2 kali gamma saturated sama dengan 8 meter dikali 19,37 kN per meter kubik tambah 10 meter dikali 19,195 kN per meter kubik sama dengan 130,96 kN per meter kubik per meter persegi ditambah 191,95 kN per meter persegi. Hasilnya jadi 322,91 kN per meter persegi. U-nya H2 tambah H dikali gamma W gitu, H2 tambah H ya, yang tadi 10 itu ya, akhirnya jadi 10 dikali gamma W 9,81 sama dengan 98,1 kN per meter persegi. Untuk aksen, tegangan total dikurangi tegangan efektif adalah hasil dari penjumlahan yang tadi ya, dikurangin, maka kita mendapatkan hasil 224,81 kN per meter persegi. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.